Apabila langit terbelah, apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila bumi diguncangkan sedang-sedang manusia lari begini larun, ya suruh kamu, saya tidak akan mati saya. Banyak sekali hari ini anak yang berani bahkan melawan kepada orang tua, bahkan membunuh orang tua. Salah siapa itu? Apakah 100% salah anak? Ini menjadi catatan penting untuk para orang tua, saya kira. Ini catatan penting untuk para orang tua. Jangan sampai kita tidak mendidik anak kita dengan benar dan serius. Hingga pada akhirnya penyesalan di ujungnya. Nah, ini kesalahannya. Sebetulnya kita itu sayang kepada anak, namun ekspresi sayang kita, ekspresi cinta kita kepada anak ini kadang-kadang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, Mas Pak Jokowi. Ya, yang nonton masuk surga apabila bintang berjatuhan, apabila langit terbelah, apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila bumi diguncangkan sedang-sedang manusia lari begini larun, ya suruh kamu, saya tidak akan mati saya. Belum pernah Jawa, saya kelilingi Jawa saya, ya Jogja, kemana-mana saya, ya Street Bank Jogja masuk surga, ya Medan masuk surga, Banda Aceh masuk surga, Sabang masuk surga, ya masuk surga, Sumatera Pang masuk surga, Jakarta Pang masuk surga, Indonesia Street Pang masuk surga, Indonesia Street Pang, ya Indonesia Street Pang masuk surga, ya Indonesia Street Pang. Pak Jokowi masuk surga, Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi jangan kasih masuk lagi Cina. Habis. Masuk surga Ponidaha. Masuk surga. Kenapa jadi saya reskiting? Ya. Salam waalaikum bola, masuk surga waalaikum bola. Dari surga saya. Tim khusus masuk surga, tim khusus. Oke surga. Mas terus semua nonton. Ya. Kau yang setan Yanto Nafar. Ya. Tuang aja ke surga. Ya, tunggu-tunggu malaikat cabut nyawamu kau. Jokowi saya kasih masuk surga. Ya, busir-busir saja. Polisi, tentara saya kasih masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Cina yang kena corona masuk neraka. Namanya tatonya masuk neraka, masuk surga memang tatonya. Yang bertato masuk surga. Ah, bule. Weh. Saya akan kalah saya ya. Senang kalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dan mudah-mudahan berada di jalur yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil pelajaran dari anak tersebut, bahwa di dalam kita mendidik anak ini yang perlu diperhatikan secara benar-benar dan serius. Karena anak itu kalau misal tidak dibimbing dengan serius, maka dia akan membawa dirinya sendiri tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah, tanpa bisa memilah dan memilih mana yang akan baik di masa depan, mana yang akan buruk di masa depan. Peran orang tua sangat penting di dalam hal mendidik anak. Ketika masih kecil ya, usia masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih SMP, kalau SMA ke atas itu kadang-kadang sulit untuk kita mendidik anak. Maka di sedini mungkin
supaya tidak menjadi di kemudian hari orang tuanya menyesal. Seperti orang ini, sempat dulu itu saya membahas si anak ini, anak Fang katanya. Dia menyebutkan mana siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Pokoknya masuk ke dalam kategori penistaan. Tetapi pas dideteksi, pas banyak yang melaporkan, pas videonya kemudian viral, pihak kepolisian menyatakan bahwa dia itu, menurut ibunya, keterangan dari ibunya, sedang kurang sehat, kurang waras. Pada akhirnya ibundanya meminta maaf di depan media sosial, dan anaknya pun sama minta maaf. Tadinya mungkin ingin bakal dipenjara, cuma pada akhirnya tidak, karena melihat bagaimana psikologi anak, bahwa anak tersebut sedang mengalami gangguan jiwa. Namun ketika tidak diproses hukum, cukup hanya minta maaf dan pulang lagi mungkin ke rumahnya, hari ini membuat lagi ulah. Nah, di sini peran orang tua, sulit kan untuk mengendalikan anak sesudah dewasa seperti itu. Sulit loh. Ini anak ini sudah dewasa, orang ini sudah dewasa. Nah, orang tua tidak akan sebebas mungkin, meskipun mengarahkan, menunjukkan mana yang benar, mana yang buruk, manakala anaknya sudah segede itu. Sulit. Maka di sini penting ketika sedini mungkin. Kalau tidak bisa mendidik anak dengan sendiri, maka titipkan kepada lembaga pendidikan yang lain. Titipkan ke pondok pesantren, titipkan kemana, titipkan kemana. Kalau merasa kurang mampu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak, ini kita titipkan supaya punya moral, punya etika ketika sudah dewasanya, punya keimanan yang kuat dan kokoh ketika sudah dewasanya. Enggak sembarangan seperti anak ini. Pada akhirnya kan ini dituntut oleh pergaulan. Kalau kita tidak kuat-kuat iman, kalau tidak kuat kita secara prinsip, maka ya bakal terbawa oleh suasana rumah, suasana lingkungan. Itu sangat akan berpengaruh terhadap sikap anak. Dan masa iya dia mengatakan hal itu? Kan ini menjadi catatan penting untuk para orang tua, saya kira. Ini catatan penting untuk para orang tua. Jangan sampai kita tidak mendidik anak kita dengan benar dan serius, hingga pada akhirnya penyesalan di ujungnya. Banyak sekali hari ini anak yang berani bahkan melawan kepada orang tua, bahkan membunuh orang tua. Salah siapa itu? Apakah 100% salah anak? Saya kira pendidikannya pun, cara kemudian mendidik anak orang tua ini seperti apa, ini pun harus diperhatikan. Karena enggak mungkin anak berani membentak orang tua, apalagi sampai membunuh orang tua, manakala anak itu dididik oleh orang tuanya dengan baik dan benar. Saya yakin gak bakalan mungkin. Itu, maka di sini penting. Saya pernah pengalaman ya, mau cerita sedikit. Ketika saya sedang mencari murid untuk pesantren, untuk sekolah di pesantren saya, ketemu satu ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu bercerita tentang anaknya. Ada yang masih kecil, baru mau lulus SD, ada yang mau nginjak ke SMA. Saya membujuk si ibu itu untuk memasukkan anak yang mau masuk SMP itu untuk ke pesantren bersama-sama dengan saya. Namun kemudian
si ibu itu malah bercerita panjang lebar tentang anaknya yang mau menginjak jenjang SMA. Ya, bercerita tentang pengennya ini yang besar nih ke pesantren kan, karena sudah sulit untuk saya didik. Sangat sulit untuk saya didik ini. Menyesal si ibu itu karena tidak memasukkan anak yang sudah lulus SMP, mau menginjak SMA, tidak dimasukkan ke pondok pesantren sejak kecil, sejak lulusan SD. Tapi pada akhirnya anaknya tidak akan mau. Dan memang tidak mau anaknya. Karena dia sudah berpikir, sudah punya pikiran, sudah punya kemauan, sudah punya teman yang banyak, lingkungan yang mungkin membuat dirinya nyaman, padahal nggak tahu kenyamanan itu benar apa tidak. Lingkungannya ini lingkungan baik atau tidak, gitu kan? Belum sampai ke arah sana tuh anak. Kemudian di kemudian hari ke depannya, ini lingkungan seperti ini bakal membuat kita baik atau tidak, membawa kemaslahatan untuk kita atau tidak berpikir ke arah sana. Tapi anehnya si ibunya itu tidak mau memasukkan anaknya yang baru lulus SD ke pesantren. Apa masalahnya? Karena katanya masih kecil. Saya kasihan kepada anak tersebut. Gimana kalau nangis, gimana ini kalau nyuci baju dan sebagainya. Nah, ini kesalahannya. Sebetulnya kita itu sayang kepada anak, namun ekspresi sayang kita, ekspresi cinta kita kepada anak ini kadang-kadang kurang tepat. Ya, itu kita ingin perhatian kepada anak. Nggak mau anak kemudian susah, nggak mau kemudian anak menangis, nggak mau anak kemudian seperti ini. Ini kan bukti cinta kita. Namun, itu saya kira ekspresi yang kurang baik manakala kita tidak bisa mendidiknya. Harusnya dititipkan ke lembaga pesantren, dititipkan ke lembaga pendidikan, supaya dididik di pesantren, dididik di lembaga pendidikan. Itu pun adalah bentuk kasih sayang seorang ibu atau orang tua kepada anaknya yang begitu besar, karena mempertimbangkan kemudian ke depannya, masa depan anak, supaya anak punya akhlak yang baik, moral dan etika yang baik, punya lingkungan teman-teman yang kemudian juga baik, ya. Apalagi ketika dititipkan ke pesantren, punya akidah dan tauhid yang baik. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus kemudian benar-benar mendidik anak yang serius. Kalau tidak bisa oleh sendiri, titipkan ke lembaga pesantren, titipkan ke lembaga pendidikan, supaya benar-benar mencetak mental anak itu yang baik, menciptakan lingkungan anak yang baik. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf kepada para orang tua, saya mungkin masih kecil, ya, tidak pantas mungkin saya berbicara seperti ini seolah-olah menggurui. Mohon maaf. Satu kali lagi, ini adalah kemudian wujud cinta saya kepada siapapun itu manusia. Jangan sampai ada orang yang itu, apalagi orang tua, menyesal karena punya anak yang tidak bisa dididik dan dibina, tidak bisa diarahkan dan sebagainya. Yang repotkan orang tua juga. Seperti anak ini kan yang malu kemudian juga orang tua juga. Yang minta maaf di depan publik pada akhirnya orang tua juga. Kan gitu. Harus nangis-nangis di depan kamera gara-gara anaknya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.